Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Tsumma ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ulama ilmin wa syuhada wa sholihin jami' malaikatul muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yamil shimali fil barri wal bahr. Sunna hadrati jamil muslimin bi ta'ala minha wa sunna hadrati abaina wa mahatina wa jaddatina wa amamina wa matina wa khalina wa khalatul kibati alina al-jamil muslimin wa muslimatul mu'minin wa mu'minat maqasidin wa qad hawajin min hawajid din dunya wal akhirah wa lana min afiyah fid dar wa nuziratul harmar wa damar wa sulmatul jahanam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atliq lisani wa thabbit janani wa muddani bi madadin min indik. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membaca kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibnu Idris karya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di pertemuan yang ke-10. Kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya. Dan akan tawakuf sejenak. Kalau memungkinkan lanjut setelah Ramadan, artinya masih ada jangka waktu yang panjang menuju termin 2 ya lanjut. Kalau kemungkinan di takjil imtihannya berarti ya sudah. Sekarang tawakuf sampai selesai termin 2. Begitu ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang doman. Kemarin ada pertanyaan dari Arif, dari Jamal. Bagaimana terbebasnya akad doman dan kafalah itu? Ada 3. Terbebasnya akad doman itu dengan disebabkan 3 hal. Yang pertama, ayyaqdiyal madmunu anhu dainahu. Ayyaqdiyal madmunu anhu dainahu. Itu yang pertama. Ketika madmun anhu, madin bahasanya, telah melunasi hutangnya, maka akad domannya sudah terbebas kalau al madmun anhu sudah melunasi hutangnya. Yang kedua, ayyubri'a ad-dainu dainahu. Yang kedua, ketika seorang dain sudah membebaskan hutang madmun anhu atau madin. Madmun anhu itu madin bahasanya. Orang yang diberikan hutang. Kalau kata seorang dain sudah hutangnya saya bebaskan, maka akad domannya sudah clear. Begitu ya? Alias domin sudah tidak ada sangkut paut lagi karena sudah dibebaskan hutang. Untuk apa? Hutang masih ada. Hutang sudah dilunaskan tapi masih ada doman. Enggak ada gunanya kan? Oke, yang ketiga. Ayyubri ad-dainu an domanil domin. Yang ketiga, ketika seorang dain membebaskan tanggungan yang dibebankan kepada domin. Misalkan seperti ini. Kata seorang penghutang bilang, "Sudah, antum domin tidak perlu lagi menanggung hutang ini." Maka sudah. Apakah hutang lunas? Tidak. Jadi kalau hutang lunas otomatis doman pun clear. Tapi kalau doman clear dibebaskan, hutang belum tentu lunas. Begitu. Itu adalah kebebasan akad doman. Yang kedua adalah kapan akad kafalah itu terbebas? Yang pertama, bi ayyusallimal kafilu al-makfula fi majlisit taslim bi badanihi. Yang pertama ketika kafil itu domin menyerahkan makful anhu di majlis
dimakan di tempat penyerahan. Ya. Ketika kafil berkata kepada makfulahu, ini makfulahu, orangnya sudah saya bawa di depan Anda. Saya waktu itu pernah menjamin kehadiran si Zaid. Ini Zaid sudah ada di depan mata. Maka kalau sudah dibawa di tempat penyerahan, maka sudah akad kafalannya clear. Itu yang pertama. Yang kedua, bi ayyusallimal makfulu nafsahu an jihatil kafil. Ketika seorang makful, orang makful, Zaid tadi sudah menyerahkan dirinya atas nama kafil. Misalkan begini, wahai makfulahu, saya menyerahkan diri saya, si Zaid ini berkata seperti itu, atas nama kafil, kafil. Maka sudah seorang kafil sudah terbebas. Itu adalah beberapa pembahasan kemarin yang belum sempat kita singgung. Nah, hari ini kita akan membahas bab syirkah. Ya. Syirkah itu boleh dibaca 3. Boleh syirkah, boleh syarikah, boleh syarkah. Terserah baca yang mana saja. Syirkah itu adalah akad bersama. Akad yang mengandung sebuah unsur kongsi, campur tangan satu sama lain. Tapi akad syirkah di sini adalah bukan akad syirkah yang terjadi dalam perusahaan, bukan. Yang terjadi dalam sebuah pabrik, PT. Itu tidak berlaku akad syirkah. Karena jenis-jenis bisnis, gabungan bisnis, di zaman sekarang itu sudah tercampur berbagai macam akad. Jadi bukan akad syirkah namanya. Akad syirkah yang kita maksud ini contohnya seperti ini gampangannya. Saya punya uang 100 juta. Sapri punya uang 100 juta. Akhirnya saya gabungkan. Kita gabungkan duit ini wa'adzinna fit tasarruf. Dan kita bersama-sama untuk tasarruf, bersama-sama untuk bertijarah, bersama-sama untuk mengembangkan uang. Itu yang disebut syirkah dalam bab fikih. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis syirkah yang nanti akan sangat berguna sekali ketika antum membaca bab syufa'ah. Karena syirkah itu imma tahsulu bil uqud wa imma tahsulu bil amlak. Begini maksudnya. Jadi akad syirkah itu akad syirkah. Al-muluk wa imma tahsulu bil uqud. Jadi apa itu syirkah al-muluk? Asyirkatul muluk wa hiya allati tahsulu bisababi min asbabil milki. Ya, jangan tulis dulu. Wa hiya allati, yaitu syirkah tahsulu yang terjadi bisababin min asbab al-milki, yang terjadi karena sebuah sebab yang mengakibatkan seorang mendapatkan sebuah kepemilikan. Apa saja itu kepemilikannya? Ada 2. Imma milkun kohri wa imma milkun ikhtiyari. Jadi begini, ada 2. Imma milkun kohri wa imma milkun ikhtiyari. Apa contoh milkun kohri? Seperti kal irfi. Yang pertama al-irf. Yang kedua al-hibah. Contohnya, seorang laki-laki meninggal dunia, Zaid. Kemudian meninggalkan 2 orang anak saja. 2 orang anak saja. Meninggalkan apa? Meninggalkan 1 hektar sawah. Maka ketika meninggal dunia dan pemilik alias ahli waris hanya 2 anak tadi, maka sawahnya milik 2 orang tersebut. Betul tidak? Jadi milkun apa? Milkun musya. Dia memiliki barang yang tidak bisa dibagi. Karena setiap jengkal dari sawah itu milik kedua anak tadi, milik bersama. Jadi tidak bisa ini milik anak 1, ini milik anak 1 lagi, tidak bisa. Itu namanya milkun musya.
Jadi tidak bisa dibedakan. Ini milik siapa, ini milik siapa, tidak bisa. Atau hibah. Misalkan saya memberikan HP ini untuk Sapri dan Arif. Maka HP ini milik siapa? Milik kedua orang tersebut kan. Tiap jengkal dari HP ini milik orang nggak bisa. Ini keyboardnya punya Sapri, nggak bisa. Karena itu adalah milkun kohri. Karena terjadi tanpa ada sebuah kepemilikan yang bersifat ikhtiyari. Mau ndak mau ya antum dapat seperti itu. Atau milkun ikhtiyari apa contohnya? Kasyira. Contohnya, Sapri, saya punya uang 100 juta, tapi tidak cukup untuk membeli mobil Lamborghini. Antum ada berapa sisanya? Ada 100 juta lagi. Oke, kita patungan saja. Kita beli mobil Lamborghini. Milik siapa mobil itu? Milik kita berdua. Nah, yang masuk dalam syirkah dalam bab fikih itu adalah bukan syirkah jenis seperti ini. Tapi ini akan digunakan ketika antum membaca bab syuf'ah. Nanti akan membaca kita bab syuf'ah. Kita tidak akan membahas tentang ini. Yang kita bahas adalah syirkah bil uqud. Syirkah bil uqud definisinya wahiyal lati tahsulu bi ijra'il uqud. Wahiyal lati tahsulu bi insya atau bi insya'il aqdi awil uqud. Al-aqdi awil uqud. Jenis syirkah yang masuk kategori syirkatun bil uqud itu ada 4. Yang pertama syirkatul abdan. Yang kedua adalah syirkah al-ainan. Yang ketiga adalah syarikah al-wujuh. Yang ketiga adalah syirkah al-mufawadah. Syirkatul abdan, contohnya saya tukang kayu, Sapri tukang kayu. Kemudian atau saya tukang kayu, Sapri tukang bangunan. Kemudian ada proyek rumah baru. Saya berkata kepada Sapri, ini ada proyek rumah baru, bagaimana kalau kita berkongsi? Kemudian nanti upahnya kita bagi berdua. Begitu. Itu adalah syirkatul abdan. Tadi itu jenis pekerjaannya berbeda. Atau misalkan saya tukang bangunan, Sapri pun tukang bangunan. Kemudian saya berkata kepada Sapri, kita berkongsi, kemudian nanti hasil gajinya bagi dua. Apakah sah syirkah seperti itu? Dalam madhab kita tidak sah. Kenapa? Karena jenis amal atau masyaqqah dalam amal itu berbeda-beda. Kadang saya kerjanya itu banyak, kadang Sapri kerjanya kadang saya lagi males, Sapri lagi semangat. Dan juga tidak ada rasul mal. Apa ada di sini rasul mal? Tidak ada. Cuma mengadakan apa? Pekerjaan. Kemudian hasilnya dibagi menjadi dua. Nah, syirkah al-abdan ini hukumnya apa? La tajuzu fi madhabina, la tasihhu indana. Khilafan lil Malik wa Abi Hanifah. Tapi ada yang mengesahkan, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sah syirkatul abdan secara mutlak. Artinya apa? Entah saya dan Sapri itu kerjaannya sama atau pekerjaannya berbeda. Sapri jadi tukang bangunan, saya jadi tukang kayunya. Kalau Imam Malik tidak. Beliau merinci, kalau pekerjaannya itu sama, ini tahadatil hirfah fahiya jaizah wa illa fahiya ghairu jaizah. Begitu, itu yang disebut syirkatul la tajuzu indana khilafan lil Malik wa Abi Hanifah. Syirkatul inan. Syirkatul inan tajuzu bil ijma'. Syirkatul inan itu seperti tadi, saya punya uang 100 juta, Sapri punya 100 juta. Kemudian dicampur uang tersebut, kemudian kita sama-sama untuk menjalankan bisnis, begitu. Itu boleh menurut 4 madhab. Ini yang akan kita bahas nanti, syirkatul inan bahasanya. Kemudian yang kedua, syirkatul wujuh.
Syirkatul wujuh itu adalah ada satu orang yang disebut wajih dalam fikih. Wajih itu apa? Orang yang sudah terkenal. Ya. Yang sudah punya muka. Wa huwa masyhurun indan nas definisinya. Wajih itu orang yang sudah masyhur di kalangan manusia. Ada khomil. Khomil itu orang yang tidak terkenal. Ya. Bayangkan orang itu kalau sudah terkenal, sudah banyak endorse, pasti jual apapun laku. Paham enggak? Ada orang yang tidak terkenal, walaupun dagangannya bagus, karena dia tidak terkenal, apakah laku dagangannya? Kadang tidak laku. Akhirnya begini, wahai khomil, kata wajih, dia followers sebanyak jutaan misalkan, sudah centang biru. Wahai khomil, berikanlah barangmu kepada saya, nanti saya yang akan menjual barang itu. Loh, lumayan kan? Saya tinggal menyerahkan barang, kata si khomil, dan saya dapat untung. Oke, nanti hasilnya bagi dua. Apakah sah seperti itu? Sah nggak seperti itu? Nggak seperti itu, mudharabah. Tidak sah dalam mazhab kita. La tajuzu indana. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena terkadang orang yang sudah terkenal itu sudah tinggal enak nih nge-share beres. Giliran khomil yang punya barang harus ngantar ke sini, harus beli ini, beli itu. Makanya tidak sah dalam mazhab kita. Khilafan li Abi Hanifah, khilafan li Abi Hanifah. Paham seperti itu? Atau misalkan ada contoh lain, ada surah lain yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada dua orang wajih, ya, kemudian memberi barang dan pembayarnya itu ditakjil, ya, saya wajih, Sapri wajih, kata Sapri, kita mau nggak mengadakan bisnis, antum beli barang, saya beli barang, tapi bayar nanti, ya, beli barang dulu, belanja kita belanja, kemudian nanti kalau barang ini sudah dijualkan kembali, ada hasilnya, kita bagi dua. Itu juga termasuk syirkatul wujuh. Tapi yang masyhur itu yang tadi contohnya. Ada khomil dan ada wajih. Ada yang disebut syirkatul mufawadah. Ini lebih lucu lagi syirkatul mufawadah itu. Syirkatul mufawadah itu adalah syirkah yang berlaku terhadap segala jenis harta. Hartamu, hartaku. Hartaku, hartamu. Begitu. Iya begitu. Ya, antum dapat gaji bagi dua dengan saya. Saya dapat gaji bagi dua dengan kamu. Apakah sah seperti itu? Tidak sah begitu kan? Nanti kalau misalkan harta ini ada kerugian, kita yang tanggung bersama. Atau misalkan seperti ini. Saya punya modal sebanyak 100 juta. Kemudian saya ini seorang pedagang. Sapri pun sama seperti itu, punya modal 100 juta, dia juga seorang pedagang. Ya, akhirnya saya berkata kepada Sapri, kita akan syirkah menggunakan syirkatul mufawadah. Nanti kalau antum sudah dapat hasil, kita bagi dua. Apakah seperti itu? Tidak sah ya. La tajuzu indana. Tidak sah dalam mazhab kita. Bahkan kata Imam Syafi'i, saking ingkarnya kepada syirkatul mufawadah bilang seperti ini. Syirkatul mufawadati batilun. Walam a'rif syai'an minad dunya yakunu batilan laulam takun syirkatul mufawadati batilan. Kalau ini tidak batal menurut Imam Syafi'i, tidak ada yang namanya kebatilan di dalam dunia. Seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengesahkan jenis syirkatul mufawadah ini, tapi harus memenuhi syarat. Dan syarat itu nggak akan mungkin terjadi, sulit. Begitu ya. Paham nggak? Mana yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah syirkatul ainan. Jadi mana dalil diperbolehkannya syirkah? Itu disebutkan dalam hadis qudsi. Ana tsalitsus syarikaini, ya. Aku adalah, kata Allah, yang ketiga, bukan yang ketiga, artinya penolong dari dua orang yang melakukan akad syirkah. Fa'i malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selagi tidak ada yang mengkhianati satu sama lain. Ya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, begitu. Itu adalah dalil dalam akad syirkah. Asyarikah lugatan al-ikhtilat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa syar'an al-ikhtilat. Asyarikatul lughatan al-ikhtilat ay syuyu'an. Apa syuyu'an itu?
tidak bisa dibedakan satu sama lain karena milik bersama. Tiap jengkal dari barang ini milik kita bersama. Au mujawaratan, ya. Terkadang begini. Kalau ada seseorang diberikan warisan seperti tadi itu, 2 orang anak diberikan warisan 1 hektar sawah, maka itu adalah milkun musya. Ya, tiap jengkal milik 2 orang tadi. Apakah bisa jadi milkul mujawarah atau tidak? Bisa. Bagaimana? Dengan cara dibagi. Kata 2 orang anak tadi, bagaimana kalau kita membagi? Ini bagian Anda, ini bagian saya. Maka sudah, itu tidak masuk milkul musya, tapi milkul mujawarah. Ya. Ayyusyuyu'an au mujawaratan bi'aqdin. Ini bi'aqdin. Au bi ghairihi. Au bi bil muluk berarti. Fi misliyin au ghairihi. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu misli, apa itu mutaqawwam. Misli fi ahdil qadim huwa ma hasarahu kailun aw waznun wa jaza salamu fihi. Ya. Wal mutaqawwam fi asril hadis huwa ma hasarahu addun aw zir'un asyab ila akhirih. Fi misliyin aw ghairihi wa syar'an aqdun al muradu bil aqdi huna al lafdu al musy'iru bil idzni. Ya. Jadi kalau sebetulnya menurut keumuman yang terjadi dalam fikih itu, yang disebut akad itu pasti ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul namanya bukan akad. Namun di sini yang dimaksud akad dalam bab syarikah itu adalah izin, bukan ijab dan qabul. Kalau saya punya 100 juta, Sapri punya 100 juta. Saya berkata kepada Sapri, "Ishtarokna wa adzinna fit tasarruf." Kemudian Sapri hanya mengangguk saja tanpa ada ijab, tanpa ada qabul, atau Sapri langsung menggunakan uang tersebut untuk belanja hal ini, maka sah itu. Karena al-muradu bil aqdi huna al-lafdul musy'iru bil idzni au nafsul idzni fi ba'dis suwar fa fi tasmiyatihi aqdan fiha musamahah. Musamah itu majaz maknanya. Li adami istimaliha ala ijabin, karena al-aqdu fil haqiqah wal ijab wal qabul. Kalau ada sebuah akad tanpa ada ijab dan qabul, maka bisa disebut akad tapi secara majazi saja. Wa syar'an aqdun yaqtadi thubutal haqqi fi syai'in litsnaini fa aktsara ala jihatish syuyu. Ya. Tadi contohnya saya dengan Sapri. Sapri punya uang 100 juta, saya punya uang 100 juta. Kemudian kita mengatakan ishtarokna wa adzinna fit tasarruf. Nah, sebelum ada ijab seperti itu harus dicampur uangnya. Ya. Atau ditransfer. Yang sekiranya uang saya itu tidak bisa dibedakan mana uang saya, mana uang Sapri. Itu namanya fi syai'in fa aktsaru ala jihati syuyu'. Kalau misalkan akad syirkahnya itu menggunakan harta selain uang, misalkan saya menggunakan modalnya itu mobil, Sapri menggunakan sawah atau motor, maka apakah sah syirkahnya? Tidak sah sebetulnya. Karena barangnya bisa dibedakan. Begitu. Arkanus syarikah, nanti akan ada jelasnya lagi. Arkanus syarikati khamsatun. Wa zada ba'duhum al-amal wa huwa ghairu munasib li'annahu yatarattabu 'ala syarikah la annahu juz'un min haqiqatiha. Jadi ada berapa rukun syarikah itu? Rukun syarikah itu ada 5. Sebagian ulama menambahkan 1, yaitu amal. Misalkan begini. Tadi 100 juta punya saya, 100 juta milik Sapri. Ishtarokna wa adzinna fit tasarruf. Sebetulnya dalam sigot itu harus disebutkan. Setelah ini kita akan melakukan hal apa? Mau belanja apa? Mau digunakan untuk apa supaya ada hasilnya? Itu disebut sebagai amal. Amal itu sebetulnya bukan dari rukun syarikah, tapi harus disebutkan dalam supaya jelas. Kalau ada uang kita akan bisnis apa? Apakah pengen bisnis dagang roti?
Thailand atau dagang apa saja, ya. Juga sebetulnya sebagian ulama menambahkan ar-ribahu, al-amal war-ribuhu. Sebetulnya amal dan ar-ribuhu ini tidak bisa dimasukkan kepada rukun. Kenapa? Karena amal dan ribahun atau keuntungan itu adalah dampak dari akad syirka. Sebuah athar tidak bisa dimasukkan dalam rukun, karena itu mau ndak mau kalau ada syirka pasti ada dua hal itu. Nah, akhirnya dibantah lagi oleh ulama yang menetapkan kedua hal itu dimasukkan kepada rukun. Enggak, maksud kami itu adalah dalam akad syirka harus menyebutkan dua itu. Harus menyebutkan amal dan harus menyebutkan keuntungan. Bagi berapa keuntungannya? Kalau saya 100 juta, Sapri 100 juta, maka hasilnya bagi dua. Maka begini nanti. Sebuah keuntungan dalam bab syirka itu harus menyesuaikan ra'sul mal. Kalau saya 100 juta, Sapri 100 juta, harus bagi dua untungnya. Keuntungan bagi dua, kerugian pun bagi dua. Nggak bisa saya modal 100 juta, Sapri bermodal 50 juta. Kemudian kata Sapri hasilnya bagi dua. Loh, batal akad syirkahnya. Karena itu menyelisihi tuntutan akad syirka. Akad syirka itu pokoknya harus bagi dua hasilnya. Harus 50-50. Begitu ya. Arkanus syarikati khamsatun akidani wa malani wa sighah. Al muradu biha majmu'u qawlihi ishtarakna wa adhinna fit tasarruf li ajli husuli syarikati al mufidati lit tasarruf. Wa laysal muradu biha qawluhu ishtarakna faqat. Enggak bisa hanya seperti itu. Harus wa adhinna fit tasarruf. Karena apa? Karena kemungkinan kalau saya berkata ishtarakna saja, bisa jadi itu menceritakan akad syirka sebelumnya. Kalau saya berkata kepada Sapri ishtarakna, itu kan mungkin menceritakan sebuah akad syirka yang sudah terjadi sebelumnya. Faqat li'annahu la yatarattabu alaihi jawazut tasarruf. Tapi menurut Ibnu Hajar illa innawa bihil idna, kecuali kalau niat ada sebuah izin. Wa illa fayakfi kama fit tuhfah. Syartu aqidai syarikah, syaratnya. Syartu aqidai syarikah ahliyatut tawkil wat tawakkul in tasarrufa. Wa illa fat tawakkulu fil mutasarrifi wat tawkilu faqat fi ghairihi. Syarat kedua belah pihak dari akad syirkah. Ya, yang pertama adalah ahliyatut taukil wa tawakkul in tasarrafa. Apa itu ahliyatut taukil wa tawakkul? Nanti akan disebutkan dalam bab wakalah setelah ini. Ya. Walhasil, ahliyatut taukil wa tawakkul adalah bi ayyakuna mutlaqayit tasarruf, ya. Yang pertama bi ayyakuna mutlaqayit tasarruf baligh akil. Kemudian yang kedua wa muhtaraini. Kemudian yang kedua wa mutamakkinaini minat tasarrufi fi syai'il mushtaraki fihi imma bisababil milki awil wilayah. Itu adalah yang dimaksud ahliyatut taukil wat tawakkul. Yang pertama, dia itu adalah ahliyatut tasarruf, jelas. Yang kedua harus mukhtar. Yang ketiga mutamakkina ini minat tasarrufi fi syai'il mushtarak fihi bisababil milki. Apa maksudnya? Maksudnya adalah harta yang saya gunakan untuk akad syirkah atau harta yang digunakan Sapri untuk akad syirkah itu harus terjadi disebabkan yang pertama adanya sebuah kepemilikan harta pribadi. Ya. Yang kedua atau harta tersebut harta orang lain tapi saya memiliki kekuasaan untuk menggunakan harta tadi. Seperti apa? Harta anak kecil. Ya. Jadi nanti akan disebutkan dalam akad wakalah kullu ma jaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jazalahu fihi ayyuwakkila ghairahu aw yatawakkal anhu. Seseorang yang bisa
menjadi muwakil, maka dia bisa menjadi wakil. Atau sebaliknya, seseorang yang bisa menjadi wakil itu pasti bisa menjadi wakil. Maksudnya begini, seseorang yang bisa mentasarufkan sebuah harta atas nama pribadi, saya bisa menjual karena saya sudah baligh, karena saya bukan orang gila, karena saya adalah rasyid, maka dia boleh mewakilkan kepada orang. Kalau saya ini anak kecil, apakah bisa mewakilkan kepada orang lain? Tidak bisa, karena dia pun tidak bisa mentasarufkan secara pribadi. Itu maksudnya adalah, nanti akan dijelaskan secara rincinya ya, ahliyatut taukil wat tawakkul. Jadi syarat menjadi muwakil itu adalah dia bisa mentasarufkan hartanya dengan atas nama pribadi. Ayyubashira binafsihi. Kalau dia tidak mubasyir binafsihi, maka dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau dia tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, apalagi dia menjadi wakil. Begitu ya. Ahliyatut taukil wat tawakkul in tasarrafa. Ya, jadi saya dengan Sapri harus dua-duanya ahliyatut taukil wat tawakkul. Saya bisa menjadi muwakil sekaligus wakil. Sapri pun sama. Status saya bisa jadi muwakil dan juga wakil. Begitu. Tapi ada pengecualiannya. Kadang orang itu tidak bisa menjadi muwakil. Paham wakil ya? Muwakil itu yang memberikan hak wakalah. Sapri tolong belikan, saya namanya muwakil, Sapri namanya wakil. Kadang ada pengecualiannya. Ada sebagian surah di mana seseorang tidak bisa menjadi muwakil, tapi dia bisa menjadi wakil. Atau sebaliknya, tidak bisa menjadi wakil, tapi bisa menjadi muwakil. Ya, contohnya, orang yang bisa menjadi muwakil, tapi tidak bisa menjadi wakil. Orang buta. Orang buta itu, ya, apakah sah transaksi barang yang harus dilihat, muayyan barangnya? Tidak bisa. Tapi apakah sah dia mewakilkan orang lain yang tidak buta? Tentunya sah. Padahal dia tidak bisa mentasarufkan atas nama pribadi. Itu pengecualiannya ya. Nanti ada pengecualian lain. Ya, ahliyatut taukil wat tawakkul. Maka orang buta itu disebut ahlut taukil faqat. Begitu kan? Intasar, enggak mungkin dia jadi wakil, enggak mungkin kan? Wa illa, ya, jadi dua-duanya harus ahliyatut taukil wa tawakkul. Saya ahliyatut taukil dan tawakkul, Sapri pun sama. Wa illa, kalau hanya salah satu saja, misalkan saya punya harta 100 juta, Sapri punya 100 juta, kemudian Sapri yang hanya bekerja saja, apakah boleh seperti itu? Boleh, apa salahnya? Ya. Tapi kalau ada akad syirkah seperti tadi, tidak boleh Sapri berkata seperti ini. Untungnya saya dilebihkan ya, 60% batal akad syirkahnya, tidak bisa. Akad syirkah itu mau tidak mau kerjanya lebih banyak, mau kerjanya sama aja, tetap hasil harus bagi dua titik, harus sesuai dengan modalnya. Ada kesepakatan yang tidak sesuai dengan modal, batal semua. Wa illa bi an tasarrafa wahidun minhuma fattawakkulu fil mutasarrif, ya. Kalau misalkan Sapri saja yang hendak tijarah menggunakan akad syirkah ini, maka cukup Sapri ini adalah ahliyatut tawakkul fil mutasarrif wat taukilu faqat fi ghairihi, dan yang lainnya hanya sekedar ahlut taukil. Maka dari itu kalau satunya itu orang buta, ya, kemudian berkata kepada Sapri istarokna wa adina fit tasarruf, maka sah saja. Li'anna kullam minhuma wakilun anil akhari wa muwakkilun lahu wa taukilu faqat fi ghairihi hatta yajuza kaunuhu a'ma. Syurutu ma la syarikah arba'atun ittifaquhuma jinsan wa sifatan wa ikhtilatuhuma wal idhnu fit tasarrufi fihima lima yatasarraf wa qaunur ribhi wal khusrani ala qadrihima. Ini syarat dua harta yang bisa masuk dalam akad syirkah, karena tidak semua harta itu bisa dijadikan modal dalam akad syirkah, ya. Ingat sebelumnya, ya, harta itu ada berapa tadi?
ada al-mal, sebelumnya ada al-mithli dan al-mutaqaw. Kita menggunakan definisi ini, definisi ulama salaf saja ya. Karena yang digunakan itu definisi ulama salaf dalam bab syirkah. Al-mithli ma hasarahu waznun au kailun wajaza assalamu fihi. Itu adalah barang mithli. Mithli itu adalah sebuah barang yang menggunakan ukuran timbangan atau takaran. Wa ammal mutaqawwam huwa ma hasarahu adun au dhir'un kathiyab, betul tidak? Kathiyab wan na'am. Adapun mutaqawwam adalah sesuatu yang penggunaannya itu menggunakan hitungan atau meteran ya. Seperti pakaian, kemudian hewan ternak, itu adalah mutaqaw. Nah, harta yang bisa masuk dalam kategori syirkah itu adalah harta yang mithli. Kenapa harta yang mithli? Karena syirkah itu, harta saya dan harta Sapri itu harus digabung menjadi satu. Kalau modalnya itu adalah modal beras, Sapri punya 100 kilo beras, saya 100 kilo beras, nanti harus dicampur. Sekiranya campuran itu tidak bisa dibedakan, ini milik Sapri atau milik saya. Karena kalau misalkan masuk mutaqawwam, ya, seperti misalkan kambing, saya punya kambing 100, Sapri punya kambing 100, kemudian menggunakan akal syirkah. Siapa tahu nanti ada tandanya, ini kambing saya, ini kambing Sapri. Bagaimana nanti kalau yang terjual milik Sapri? Habis semua, punya saya tidak laku. Makanya dalam mazhab kita tidak sah syirkah dalam al-mutaqawwam. Ya. Begitu ya. Di sini maka dari itu ittifaquhuma, kita baca dulu syarahnya, wa yufhamu minha adamus sihhati fil mutaqawwamati wa huwa kadzalik. Ya. Ya, jadi barang mutaqawwam itu barang yang tidak bisa disamakan tiap sisi dan bentuknya. Seperti kambing apa ada yang sama? Yang mirip 100% enggak ada beda. Kan enggak ada. Pakaian pun sama. Kalau dulu ya, ini kan definisi dulu. Pakaian itu kan dulu menggunakan jahitan pribadi, jahitan tangan. Apakah hasil ada yang sama semua? Pasti enggak bisa sama semua karena masih klasik sekali itu. Nah, tapi ulama mazhab Syafi'i punya solusi. Bagaimana kalau modalnya itu barang-barang mutaqawwam supaya bisa masuk akal syirkah? Bagaimana caranya? Dengan cara menjual 50% dari harta tadi. Misalnya seperti ini. Contohkan dulu, saya punya kambing 100, Sapri punya kambing 100. Saya berkata seperti ini, Sapri, saya jual 50% bagian dari 100 kambing ini dibeli dengan 50% kambing 100 milik Anda. Maka kalau sudah ada akad seperti itu, setiap bagian satu kambing itu milik kita berdua, milik saya dan Sap. Itu solusi dalam mazhab kita. Kalau ada akad syirkah masuk kategori barang mutaqawwam. Kalau sudah seperti itu sudah milik bersama semua. Ya, walaupun asalnya berbeda begitu. Nanti akan dijelaskan di bawah ya. Wa yufhamu minha adamus sihhati fil mutaqawwamati wa huwa kadzalik id la yumkinu al-khalatu fiha. Enggak mungkin dicampur barang mutaqawwam itu secara asal. Li'annaha a'yanun mutamayyizah, karena pasti ada bedanya. Entah dari segi ukuran badannya ini agak kecil, begitu loh. Wa hina idzin qad yatlafu malu ahadihima aw yanqusu fala yumkinu qismatul akhari bainahuma. Jadi karena nanti kalau sudah ada bedanya, siapa tahu milik ini yang rusak milik Sapri atau milik saya. Maka akhirnya tidak bisa dibagi keuntungannya karena saling-saling mengaku ini punya saya yang untung, ini punya saya yang untung, begitu. Naam. Tasihhu fil mutaqawwami al-musya. Apa contohnya? Yang tadi itu. Ketika sudah saling memiliki.
li'annahu aqwa minal mithli idza ikhtalata li'anna kulla juz'in mushtarak. Paham? Ya. Itu namanya milkun musya'. Nah, syarat yang pertama, ittifaquhuma jinsan wa sifatan la qadron. Idla mahdhura fit tafawut idzir ribahu wal khusran ala qadrihima. Kalau tadi itu saya mencontohkan menggunakan apa? Uang. Pokoknya jenisnya harus sama, menggunakan rupiah. Sifatnya harus sama, alias duitnya masih baru misalkan, tidak ini baru, ini bekas. Karena nanti tidak bisa dibedakan nanti. Tidak bisa dicampur jadi satu. Ya kalau kita kan saldo enak, tinggal kirim udah kan jadi satu. Mana uang ente, mana uang saya kan udah tahu. Begitu kan. Nah, tidak disyaratkan satu kadar yang sama. Kalau saya modalnya 100 juta, Sapri modalnya itu 50 juta, enggak masalah. Ya, karena nanti yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu adalah bagi hasilnya nanti. Ya, kalau Sapri hanya memberikan 50%, berarti alias 75% itu hasilnya milik saya, 25% hasilnya milik Sapri, nanti keuntungannya begitu. Idzir ribahu atau kerugiannya, idzir ribahu wal khusranu ala qadrihima, begitu. Wahtilatuhuma harus dicampur yang kedua. Ai khaltuhuma ba'dhuhuma bi ba'din qabla al-'aqdi bihaitsu la yatamayyazan. Nah, dalam akad syirkah itu proses penyampuran dua harta itu harus sebelum akad. Ya, karena tadi kan hartanya milik masing-masing. Uang tadi yang milik saya, Sapri milik 100 juta pula yang tadi. Kalau saya berkata ishtarakna wa adzinna fit tasarruf, baru transfer duit, enggak sah syirkahnya. Harus akad syirkah lagi, akad baru lagi begitu loh. Wa qad alimta anna mahalla hadza syarti in akhraja malaini wa aqada. 100 kambing tadi, kemudian 100 kambing milik Sapri, baru mengadakan akad syirkah, kemudian transaksi B tadi supaya jadi milkun musya', tidak seperti itu. Ya. Fa in malaka mushtarakan mimma tasihhu fihi syarikatu awalan kal urudi bi irthin. Lihat tadi. Dua orang anak yang mendapatkan 1 hektar sawah, dapat dari warisan bapaknya, kemudian dijadikan modal akad syirkah. Apakah sah langsung? Sah. Kenapa? Karena semenjak awal pun itu sudah milik berdua, ataupun seperti tadi hibah syira. Kalau urudi bi irsin aw syira'in aw ghairi hima wa adzina kullu minhuma lil akhari fit tijarah tamat syarikah. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana kalau hartanya itu mutakawam, apakah bisa dijadikan modal dalam syirkah? Wa minal hilah. Hilah itu cara supaya akadnya itu adalah sah. Fi syarikati fil mutakawwamat ayyabi'a ahaduhuma ba'da ardihi bi ba'di ardil akhar. Apa bahasanya? Bacanya gimana bacanya? Ardun atau irdun? Kalau harga diri apa bahasa Arabnya? Kalau harta arad ya. Bi ba'di aradil akhar kanisfin binisfin. Tadi lihat 50% dibeli dengan 50%. Kanisfin binisfin au thulutsin bi thulutsaini. Tsumma ya'dzanu lahu ba'da taqabudi wa ghairihi mimma syurita fil bai'i fit tasarrufi fihi. Ini contoh yang tadi. Kemudian syarat yang ketiga, wal idznu fit tasarrufi fihi ma limay yatasarraf. Jadi harus ada izin terhadap orang yang melakukan tindakan syirkah. Jadi kalau hanya Sapri yang melakukan tijarah, maka dia harus ada izin dari saya, begitu. Fihi ma limay yatasarraf.
Nah, maka dari itu, kalau antara saya dengan Sapri sama-sama saling bekerja, ya, menghasilkan keuntungan, maka saya harus mengizinkan Sapri, Sapri harus mengizinkan saya. Tapi kalau hanya Sapri saja yang melakukan dagangan tijarah, maka cukup saya yang memberikan izin kepada Sapri, tidak perlu memberikan izin kepada saya, karena saya tidak ngapa-ngapain, cuma menerima hasil saja, begitu. Yang terakhir, wa kaunur ribahi wal khusrani ala qadrihi ma bi'tibaril qimah, tambahi. Wa kaunur ribahi wal khusrani ala qadrihi ma bi'tibaril qimah. Bi'tibaril qimah. Ai al-malaini bi alla yashruta khilafa dzalik. Apa contohnya kayak tadi? Saya memberikan 100 juta, Sapri memberikan 100 juta, ya sudah, bagi hasil 50%, keuntungan dan kerugian seperti itu dihitungnya. Nggak boleh mensyaratkan yang tidak sesuai dengan modalnya. Kayak tadi itu, Sapri 50 juta, saya 100 juta, tapi Sapri mau 50%, keuntungan nggak bisa. Sawa'un tasawa syarikani fil amal am tafawata fi, bodoh amat mau siapa yang banyak kerjanya, tetap untungnya bagi dua, harus seperti itu. Fa in syarata khilafahu bi an syarata at-tasawi fir ribhi wal khusran ma'at tafaduli fil malaini. Contohnya kayak tadi, awit tafadula, ini atofnya bi an syarata at-tafadula fir ribhi wal khusroni ma'at tasawi fil malaini. Jadi saya modal 100 juta, Sapri modal 100 juta. Tapi kata Sapri, saya mau keuntungannya 70%, fasadal aqdu, rusak akadnya. Wa kadza law syarata ziyadatan fir ribhi lil aktsari minhuma amalan. Bagaimana kalau modalnya itu adalah 100 juta dari saya, 100 juta dari Sapri. Tapi Sapri ini banyak bekerja sekali. Dia yang paling banyak bekerja untuk mentasarrufkan harta ini. Kemudian Sapri di akhir perhitungan bilang seperti ini, saya mau keuntungan yang lebih besar, alias 70%. Apakah akad syirkahnya batal? Akad syirkahnya. Bagaimana kalau sudah batal? Ya sudah, tetap sesuai dengan modal tadi. Berapa modalnya? 100 juta, 100 juta, bagi dua modalnya. Kemudian nanti Sapri meminta saya sebuah ujratul mithli. Kenapa? Karena dia sudah bekerja banyak. Maka dari itu di sini, wa kadza law syarata ziyadatan fir ribhi lil aktsara minhuma amalan fayarji'u kullum minhuma 'alal akhari bi ujrati amalihi fi malil. Pokoknya bodoh amat. Yang penting hasil bagi dua dulu. Kalau ternyata Sapri lebih banyak usaha, maka Sapri silakan minta kepada saya. Tapi bukan atas nama keuntungan dalam akad syirkah. Tapi itu adalah ujratul mithli. Begitu. Bi ujrati amalihi fi malil wa tanfudut tasarrufatu minhuma. Jadi begini. Syirkah itu terkadang walaupun akadnya batal, tapi tasarruf yang dia kerjakan tetap sah. Kayak tadi, modal 100 juta, tapi Sapri mau 70% hasilnya. Ketika dibagi, apakah syirkahnya sah? Batal. Tapi bagaimana kalau uangnya atau barangnya sudah dijual kepada orang lain? Apakah sah penjualan? Sah. Apa alasannya? Karena ada sebuah izin di situ. Karena ada sebuah izin yang menyebabkan akad tetap sah, walaupun syirkahnya itu batal. Liwujudil idzni waribhu bainahuma ala qadril malaini wa kadzalikal khosarah. Begitu. Syaratu sighati syarikah. Paham enggak? Syaratu sighati syarikah an tusy'ira bil idzni fit tasarrufi limay yatasarraf. Kita baca takliqat dari Syekh Sa'id bin Salim Baghisan. Ai bil bai'i wasyira alladhi huwa tijarah
fala yakfi al-iqtisar 'ala al-idzni fi tasarruf illa in yaqtarana bihi lafdun yadullu 'ala tijarah. Apa contohnya? Kata sarraf fi hadza wa aywa bihi. Intaha minat tuhfah. Suratul Syarikah. Suratul Syarikah. Ayati ya Zaidun bimi'ati dinar wa amrun bimith. Dulu itu uang dinar itu masuknya kategori apa? Kategori mithli kalau tidak salah. Atau mutakawam masuknya. Karena ketika sudah dicampur sudah tidak bisa dibedakan lagi. Begitu. Wa amrun bimithliha thumma yakhlitaha thumma yaqula ishtarakna wa adzinna fit tasarruf. Begitu. Thumma yaqul. Nah, jadi akad syirkah itu adalah akad yang jaiz. Artinya apa? Akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Saya boleh menggugurkan akad itu kapan saja, Sapri boleh menanggalkan akad itu kapan saja, karena itu akad yang jaiz. Itu menurut mazhab kita. Menurut mazhab kita. Kalau saya sudah berkongsi dengan Sapri 100 juta, kemudian dicampur dan berusaha keduanya, saya dan Sapri di tengah-tengah usaha boleh menggugurkan akadnya. Saya pun sama seperti itu. Itu dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak bisa. Kalau sudah masuk amal. Kalau salah satu sudah ada yang usaha, sudah mulai belanja, uangnya digunakan belanja untuk membuat Alfamart misalkan. Menurut mazhab Imam Malik tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena merugikan orang. Walaupun akad jaiz, tapi dalam mazhab Malik tidak bisa kalau merugikan orang. Al-wakalah. Selanjutnya adalah bab wakalah. Ini bab yang sangat terjadi sehari-hari dalam lingkup kehidupan kita. Al-wakalatu lughatan at-tafwid. Kenapa wakalah disebutkan setelah bab syirkah? Kenapa? Karena masing-masing dari syarik itu adalah wakil dari yang lainnya. Saya wakilnya Sapri wakilnya saya. Makanya disebutkan setelah bab syarikah. Dan juga syarik dan wakil itu keduanya adalah amin. Amin itu ya yusaddaqu fit talafi bil yamin ya. Yusaddaqu fit talafi bil yamin. Dan juga akad wakalah dan akad syarikah itu jenis apa? Titik persamaan dalam akad syarikat dan wakalah. Yang ketiga ini adalah karena dua-duanya itu akdun jaiz minat tarafaini, ya. Kalau saya mewakilkan Sapri dalam akad wakalah, kapanpun yang saya mau boleh saya merusak akad wakalah tadi. Al wakalah, ini udah tulis belum? Udah semua? Belum, tulis dulu. Di stop aja, Jan. Di pause. Al-wakalatu lughatan at-tafwid. Yuqalu al-wakalatu lughatan at-tafwid. Yuqalu wakala amruhu ila fulanin ay fawwadahu ilaihi waqtafa bihi. Wakalah itu bermakna tafwid, penyerahan ya. Makanya yang disebutkan dalam Quran tawakkaltu 'ala Allah itu ay fawwadtu nafsi 'ala Allah. Saya pasrahkan diri ini kepada Allah. Wastilahan tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi bi sighatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Kita baca syarahnya. Wastilahan abbara bihi Ibnu Hajarin war-Ramliyu. Ini adalah ungkapan yang digunakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli menggunakan kata istilah. Kenapa enggak menggunakan kata syara'? Coba lihat bab sebelumnya, syirkah. Apakah menggunakan istilah atau syara'an? Syara'an. Apa bedanya? Bedanya seperti ini. Kalau fuqaha mendefinisikan sebuah ta'rif dengan kata syara'an, berarti definisi yang disebutkan fuqaha tadi diambil dari nas, entah Quran atau hadis.
Tapi kalau ulama mendefinisikan sebuah bab menggunakan istilahan, kata-kata istilahan, maka definisi yang diambil itu bukan dari nas, tapi dari kalam ulama contohnya. Maka di sini abbara bihi Ibnu Hajarin war-Ramli. Beliau berdua menggunakan kata istilahan wa fil manhaj wa syar'an. Manhaj itu manhajut tulab. Manhajut tulab itu adalah ikhtisar dari Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ditulis oleh Imam An-Nawawi, diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dalam kitab yang berjudul Manhajut Tulab. Kemudian disyarah oleh Syekhul Islam dengan judul Fathul Wahhab. Wa fil manhaj ay manhajut tulab wa syar'an. Lihat, antara murid dengan guru beda pendapat biasa. Guru mengatakan syar'an, murid menggunakan istilahan. Enggak usah ribut. Biasa guru murid istilah itu biasa. Wa qad farraqu bainal haqiqatil istilahiyah wa syar'iyyah bi anna ma tuluqiya, bacanya begitu, min kalami syari'i fa huwa haqiqatun syar'iyyah. Wa ma kana bi istilahi ahlil fanni summiya istilahiyatan aw urfiyah. Ya begitu ya, itu bedanya kayak tadi. Fa in kana ma huna minal awal, kalau definisi wakalah yang disebutkan di sini itu diambil dari kalam syari', maka ashkala qaula Ibnu Hajarin war-Ramli. Kenapa? Karena Ibnu Hajar dan Ramli menggunakan kata bagaimana kalau ternyata ini diambil dari kalam syari'? Au minatsani, atau sebaliknya, bagaimana kalau ternyata definisi dari akad wakalah ini diambil dari istilah ulama fikih ashkala qaulal manhaj, maka mengiskalkan pendapat Syekhul Islam dalam Manhajut Tulab. Bagaimana memadukan dua pendapat yang khilaf di sini dipadukan oleh Ibnul Qasim Al-Abbadi. Wa ajaba Ibnul Qasim bi annal fuqahaa qad yutliquna syar'iyya majazan ala ma waqa'a fi kalamil fuqahaa wa illam yarid bi khususihi syari'. Terkadang sebuah ta'rif ulama menyebutkannya itu syar'an, padahal ta'rif yang terdapat dalam setiap kata yang ada dalam ta'rif itu bukan diambil dari kalam syari'. Ulama biasanya menyebutkan ini adalah definisi syara'an majazan, bukan syara'an hakikiyan, begitu. Makanya Ibnu Qasim berkata bi annal fuqaha qad yutliquna asy-syar'iyya majazan ala ma waqa'a fi kalamil fuqaha wa illam yarid bi khususihi anis syari'. Sudah. Apa definisi dari wakalah secara istilah atau secara syara'? Tafwidu syakhsin. Ini idhofah masdar kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Ya, tafwidu syakhsin, seseorang menyerahkan apa? Malahu fi'luhu, sesuatu yang bisa dia kerjakan, mimma yaqbalun niyabah, dan sesuatu itu bisa digantikan oleh orang lain. Kepada siapa mewakilkannya, menyerahkannya? Ila ghairihi, kepada yang lain. Dan penyerahan itu bisighah, menggunakan sighah. Sebenarnya Syekhul Islam berkata seperti ini. Bukan Syekhul Islam, Imam Syarqawi ya. Syekhul Azhar Abdullah Asy-Syarqawi menyebutkan tidak butuh terhadap kata sighah. Apa alasannya? Karena sudah cukup dengan kata tafwid. Yang disebut tafwid pasti menggunakan sighah. Enggak mungkin tafwid tapi hanya seperti ini. Apa maknanya? Bukan wakalah kan? Bisa jadi enggak? Makanya kata Imam Syarqawi tidak perlu lagi menggunakan kata-kata sighah. La liyaf'alahu ba'da mautihi, supaya tidak dikerjakan penyerahan itu setelah meninggal. Jadi begini. Tafwidu syakhsin, tafwidu syakhsin malahu fi, benar enggak?
ma lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyabah ghayrahu la liyaf'alahu ba'da mautihi bisighatin. Wih, saya kayak Imam Syarqawi, enggak ada sigotnya nih. Bisighatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Tafwidu syakhsin malahu fi'luhu mimma yaqbalun niyaba. Apa sesuatu yang bisa digantikan, apa sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kalau bisa digantikan bisa masuk wakalah. Kalau tidak bisa digantikan tidak bisa masuk wakalah. Tadi mana yang pulpen hitamnya? Jadi ini khususnya dalam bab ibadah ya. Ibadah itu nanti dibagi menjadi 3. Ada ibadah badaniyah mahdhah, ada ibadah maliyah mahdhah, ada ibadah badaniyah ghairu mahdhah. Jadi al ibadah dibagi menjadi 3. Ada badaniyah mahdhah. Yang kedua ada badaniyah ghairu mahdhah. Ada al-ibadah al-maliyah al-mahdhah. Ibadah maliyah mahdhah. Misalkan al-ibadah badaniyah mahdhah. Apa contohnya? Seperti sholat, seperti puasa. Apakah bisa sholat diwakilkan? Apakah bisa wudu diwakilkan? Wudu bisa nggak wudu? Lagi malas ini tolong diwudukan saja ya. Apakah bisa seperti itu? La taqbal an, maka hukumnya adalah taqbal an niyabah. Kenapa tidak bisa digantikan? Karena syariat memberikan ibadah badaniyah mahdhah itu lit taklif, ya, supaya seorang muslim itu taat kepada syariat dan merasa kesulitan, ya, merasa apa? Terbebani. Kalau diwakilkan gak ada beban ya kan? Yang kedua badaniyah ghairu mahdhah. Apa contohnya? Kal haji. Haji itu badaniyah tapi ghairu mahdhah. Kenapa? Karena harus punya duit, bro. Nggak punya duit nggak bisa berangkat nanti. Kemudian apa lagi? Apa lagi contohnya? Enggak sedap. Zakat. Enggak. Umroh contohnya. Umroh. Apa hukumnya? Apakah boleh badal umroh? Boleh. Kaget saya, Pri. Langsung gitu cepet. Takbal an-niyabah min nahwi ma'dhub. Takbalun niyabah min nahwi ma'dhub, maaf. Boleh niyabah, boleh. Asalkan yang menjadi muwakil yang minta digantikan adalah orang yang sudah lumpuh, begitu ya. Kemudian yang ketiga maliyah mahdhah. Contohnya apa? Tafriqatiz zakat. Maka ini hukumnya takbal an-niyabah. Ada satu ibadah badaniyah mahdhah dan itu bisa diwakilkan. Kalau tahu jawabannya saya kasih duit. Gak bisa tuh aja. Kalau tahu saya kasih THR. Ada yang tahu?
ada satu ibadah badaniyah mahdhah yang bisa digantikan. Apa tahu nggak? Nggak ada yang tahu tuh. Hah? Puasa. Puasa nggak bisa digantikan. Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Dua rakaat tawaf jawabannya. Illa rakaata at-tawaf. Kalau antum sedang badal haji, antum sedang badal umroh ya. Umrohnya umroh siapa? Umroh dia kan? Apakah boleh antum melakukan sholat 2 rakaat tawaf sebagai ganti dari umroh dia? Sah tidak? Sah dalam mazhab kita. Begitu. Tapi bisa nggak kalau antum tidak badal umroh, tiba-tiba sholat 2 rakaat untuk dia? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, makanya dalam kaidah fikih disebutkan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Kalau ikut bisa, kalau tidak ikut enggak bisa. Kalau ada matbu, kalau diikutkan masih bisa, tapi kalau dia istiqlal tidak bisa. Itu dalam kaidah fikih seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian tafwidu syakhsin malahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata. Berarti ini mimma yaqbalun niyabah ai akhraja al badaniyah al mahdhah. Maka enggak bisa ini. Enggak bisa masuk. Masuknya badaniyah ghairu mahdhah atau maliyah mahdhah. Bisi ghatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Akhraja al-iso, mengecualikan iso, bukan wasiat. Tasarruf setelah meninggal, itu namanya iso. Ketika ada seorang meninggal dunia, berkata kepada Sapri, tolong anak saya dirawat, tolong hutang saya dibayarkan, itu namanya iso. Tasarrufun mudhafun lima ba'dal mauti. Apa? Terserah. Iso enggak harus ke Ahlul Bait. Karena iso itu adalah penyerahan sesuatu yang boleh dia lakukan tapi setelah meninggal dunia ya. Itu namanya iso. Nah, kenapa musannif berkata la liyaf'alahu ba'da mautihi? Kenapa tidak berkata liyaf'alahu fi hayatihi? Karena kalau musannif menggunakan ibarah liyaf'alahu ba'da mautihi, ini menyebabkan masuknya 2 gambaran. Misalnya seperti ini, waqaltuka bi bai'i hadhihi sayyarah fi hayati. Bisa juga waqaltuka bi bai'i hadhihi as-sayyarah. Sudah, tanpa ada kata-kata indah hayati atau fi hayati. Maka dari itu, surah seperti ini sah, surah seperti ini sah. Bayangkan kalau musannif takbirnya diganti menjadi liyaf'alahu fi hayatihi, maka ini tidak masuk. Karena ini secara mutlak. Begitu loh. Arkanul wakalati arba'atun muwakkilun wa wakilun wa muwakkalun fihi wasighah. Syaratul muwakkili sihhatu mubasyaratihi al muwakkala fihi. Jadi ada kaidah penting nih, akan saya tulis ya. Ini mau ditulis dulu enggak? Pos dulu jangan. Fihi binafsihi jaza majnun etasor jaza
lahu jaza lahu yuwakkila ghairahu au tawakkal anhu. Kullu ma jangan nulis dulu, ini jangan nulis dulu, nanti nulisnya. Jangan. Ini kaidah penting. Siapa saja yang bisa jadi muwakil, siapa saja yang tidak bisa jadi wakil. Ini kaidah diambil dari kitab Matan Nabi Syuja ya. Kaidah mantuknya majaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jazalahu ayyuwakkila ghairahu aw yatawakkalu an. Mantuknya, mafhumnya ma la yajuzu lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi la yajuzu lahu ayyuwakkila ghairahu aw yatawakkal anhu. Setiap sesuatu yang bagi seseorang bisa dilakukan dengan sendiri, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau bahkan dia menjadi wakil dari orang. Sebaliknya seperti itu, apapun yang tidak boleh dilakukan sendiri atas nama dirinya sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, apalagi dia menjadi wakil. Nanti ada beberapa pengecualian dari mantuk dan mafhumnya. Ya, kullu ma jaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jazalahu ayyuwakkila ghairu aw yatawakkal anhu. Contohnya kayak tadi. Orang buta itu dia boleh menjadi yuwakil ghairahu. Tapi tidak yatawakkal, tidak bisa menjadi wakil. Perempuan apakah bisa menjadi misalkan perempuan bilang kepada seorang laki-laki, kepada siapa? Kepada Sapri, wahai Sapri, tolong carikan laki-laki untuk saya. Apakah bisa? Seperti tidak bisa, karena dia tidak memiliki hak, karena dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Begitu. Maka itu di sini sihhat mubasyaratihi al-muwakkala fihi wa huwa tasarruf al-ma'dzunu fihi wa hadha fil ghalib wa illa faqad istusniya minhu masailu mantuqan wa mafhuman. Faminal awwali adh-dhahiru bihaqqihi fala yuwakkilu fi kasril babi wa akhdhi haqqihi wa kawakilin qadirin wa abdin ma'dzunin lahu. Masih ingat contoh adh-dhahiru bihaqqihi? Kasusnya adalah seseorang yang hartanya itu digosok oleh orang lain atau dicuri. Begitu loh. Kemudian barang yang dia gosok itu ditemukan ada di dalam mobilnya. Yang digosok itu barang saya. Oleh gosip kemudian dia simpan di dalam mobilnya. Mobilnya dikunci. Apakah boleh saya memecahkan kaca itu? Boleh. Untuk apa? Untuk mengambil hak saya, barang saya. Bagi saya boleh, tapi apakah boleh diwakilkan kepada orang lain? Sapri antum aja yang menghancurkan mobil ini, tidak bisa. Begitu ya. Fala yuwakkilu fi kasril babi wa akhdhi haqqihi wa kawakilin qadirin wa abdin ma'dzunin lahu. Seorang wakil. Contohnya misalkan saya mewakilkan kepada Sapri. Sapri, tolong belikan wakal tuka fi syira'i hada syai'i.
Saya wakilkan kepada Sapri untuk memberi barang ini. Apakah Sapri boleh untuk mewakilkan kepada orang lain, malah memerintahkan Amar misalkan untuk membeli barang ini? Tidak bisa. Kalau wakil itu mampu, kemudian sesuatu yang diwakilkan itu layak baginya, maka Sapri tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Tidak bisa seperti itu. Kecuali kalau memang betul-betul Sapri tidak mampu melakukan sesuatu itu, melakukan perintah dari saya, atau mampu tapi tidak layak dilakukan oleh Sapri. Misalnya Sapri ini orang terhormat, kemudian saya perintahkan untuk membeli apa? Membeli pupuk kandang. Nggak pantas kan? Walaupun dia mampu, maka boleh bagi dia untuk mewakilkan kepada orang lain. Begitu. Wa abdin ma'dzunin lahu. Kemudian seorang hamba yang diizini untuk melakukan tasarruf harta. Seorang hamba boleh melakukan tasarruf, boleh, ya. Tapi dia tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain, begitu. Wa minatsani al-a'ma. Ini kaidah mantuk tadi. Ma jaza lil insani ay yatasarrafa fi binafsihi jaza lahu ay yuwakkila ghayrahu aw yatawakkal anhu. Jadi al-dhafiru bihaqqihi sebetulnya boleh dilakukan oleh saya, boleh. Apakah boleh diwakilkan kepada orang lain? Tidak bisa. Wakil ayyatawakkal anhu, Sapri. Ya, tadi menjadi wakil. Boleh bagi dia jadi wakil? Boleh. Apakah boleh dia mewakilkan lagi? Tidak boleh seperti itu. Wa minatsani, kemudian pengecualian dari mantuk kaidah sebelumnya, al-a'ma yuwakkilu fi tasarrufin yahtaju ila ru'yah wa illam tasihha mubasyaratuhu lahu lid-darurah. Itu alasannya, ya. Seorang yang buta bisa menjadi muwakil tapi dia tidak bisa menjadi wakil. Wal muhrim yuwakkilu halalan fin nikahi ba'dat tahal. Misalkan seperti ini, saya mempunyai anak perempuan, kemudian diajak umrah oleh saya. Kemudian ada laki-laki, yaitu Sapri misalkan. Mutawif soalnya. Lumayan kan? Tapi keadaannya saya itu menjadi sedang muhrim, sedang ihram. Perempuan yang menjadi anak saya pun sama, sedang ihram. Apakah boleh? Misalkan ketika di tanah haram saya menemukan, saya bertemu dengan Amar. Amar keadaannya tidak sedang ihram. Saya berkata kepada Amar, saya wakilkan Anda untuk menikahkan anak saya kepada Sap. Apakah seperti itu? Tidak asal seperti itu. Kalau keadaan saya masih muhrim. Tapi bagaimana? Wal muhrimu di sini yuwakilu halalan fin nikahi ba'dat tahallul. Tahallul yang kedua. Kalau dalam haji, tahallul pertama, ya enggak ada tahallul pertama kedua kalau dalam umroh. Tapi kalau setelah tahallul, maka itu dihukumi boleh. Syurutul wakili itsnan sihhatu mubasyaratihi at-tasarrufa al-ma'dzuna fihi li nafsihi fala yasihhu tawakkulu sabiyyin wa majnunin wa mugman alaihi fi nahwil bai'i. Karena seorang anak kecil dia tidak mampu mentasarrufkan sebuah harta atas nama dirinya, apalagi kalau diwakilkan kepada orang. Dia aja tidak mampu untuk melakukan sendiri, diwakilkan tidak bisa. Seperti tadi, muhrim dia tidak mampu menikahkan anaknya kecuali setelah tahallul. Apalagi kalau dinikahkan, apalagi kalau diwakilkan kepada orang lain. Begitu pula anak kecil, karena dia tidak mampu untuk mentasarrufkan atas nama dirinya, tidak sah juga dijadikan sebagai wakil. Fala yasihhu wala tuwakkilum ro'atun fi nikahin. Tidak bisa juga perempuan berkata kepada siapa? Kepada laki-laki, wahai Amar, tolong nikahkan saya. Bisa seperti itu? Tidak bisa, karena yang bisa seperti itu siapa? Walinya, bukan perempuan. Tidak bisa punya hak seperti itu. Dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.
bagaimana mewakilkan kepada orang lain, begitu. Na'am tustasna hadihi min haitsu innaha tatawakkalu fi talaqi ghairiha. Ini pengecualian juga ujung-ujungnya. Misalkan seperti ini. Ada seorang perempuan, kemudian saya berkata kepada perempuan itu, wahai siapa di sini, wahai fulanah, saya mewakilkan Anda untuk mentalak istriku. Perempuan bisa mentalak. Perempuan bisa mentalak atas nama dirinya. Tidak bisa, talak itu hak siapa? Hak laki. Tapi ini pengecualian. Seorang perempuan bisa menjadi wakil untuk mentalak istri orang lain. Sebetulnya mentalak dirinya pun bisa. Begitu ya. Tustasna hadihi min haitsu innaha tatawakkalu fi talaqi ghairiha. Itu sah-sah ya. Walaupun perempuan sendiri tidak bisa mentalak atas nama dirinya, tidak bisa. Itu hak laki-laki. Wasabiyul ma'munu fil idzni fi dukhulid dar wa isalil hadiyah fayatawakkalu fi dzalik. Ini pengecualian lagi. Anak kecil apakah bisa mentasarrufkan atas nama dirinya? Tidak bisa. Otomatis tidak bisa jadi muwakil dan tidak bisa menjadi wakil. Tapi ini ada anak kecil yang aman. Aman itu dipercaya ya. Diperbolehkan untuk mengizini orang lain untuk masuk ke rumahnya. Wa isalil hadiyah fayatawakkalu fi, boleh dia menjadi wakil, begitu. Wa ta'yinuhu, harus ta'yin. Dalam sighahnya harus ta'yin. Falau qala lisnaini wakaltu ahadakuma. Ahadakuma. Udah jelas ini mana wakilnya. Lam yasihha, tidak sah. Naam. In qala wakaltuka fi kada wa kullu muslim sahha. Inda Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari war Romli wal Khatib. Apa alasannya? Kayak ada tadi. Yasihhu taba'an ma la yasihhu istiqlalan. Kalau saya berkata wakaltuka kullu muslim, wakaltu kullu muslim sah. Tidak sah. Tapi kalau saya tabi'kan kata-kata ini, wakaltuka fi kada, wakaltuka ka fi kada wa kullu sah, seperti itu. Wa khalafahum fit tuhfah. Syurutul muwakkali fihi thalathatun ayyam likahul muwakkil ay yamliku tasarrufa fihi bi ayyashiha minhu wa yaqdiru ala insya'ihi sawa'un kana bimilkin lil aini aw wilayatin fala yashihu tawkilu fi ma la yamlikuhu wa ma sayamlikuhu wa talaqu man sayankihuha illa taba'an. Tidak bisa memberikan hak wakalah terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Misalkan ya apri wakaltuka fi bai'i sayyarati allati sa'ashtariha. Belum punya saya. Tapi udah bilang seperti itu, tidak sah wakalahnya. Atau ya apri wakaltuka fi tolaki al-mar'atil lati sa'atazawwajuha. Bisa enggak? Enggak bisa nikah aja belum. Illa taba'an, kecuali kalau diikutkan. Contohnya misalnya seperti ini. Ya apri wakaltuka fi bai'i sayyarati wasayyarah allati sa'ashtariha. Mobil ini mobil saya dan mobil yang akan saya beli nanti. Boleh seperti itu? Boleh. Tadi yasihu taba'an ma la yasihu istiq. Atau misalkan wakaltuka fi tolaki zaujati wal mar'atil lati sa'atazawwajuha. Bisa seperti itu? Bisa. Ya. Maka di sini illa taba'an fayashihu tawkilu bi bai'i ma la yamlikuhu taba'an lil mamluk. Kayak tadi itu loh. Wala yushtaratu munasabatuhu limatbu'ihi. Tidak harus munasabah antara mamluk dan ghair mamluk. Misalkan seperti ini. Wakaltuka ya apri fi bai'i sayyarati hadhihi wa talaqil mar'atil lati sa'atazawwajuha. Boleh. Walaupun tidak ada munasabah di situ antara mamluk dan ghairu mamluknya apa barang? Ghairu mamluknya apa? Perempuan tersebut. Atau dibalik misalkan waqaltu ya apri fi talaqi zaujati
Wasayyaratil lati sa'ashtariha. Sah seperti itu. Falau wakkalahu fi bai'i abdihi wa talaqi man sayankihuha sahha li'annahu yasbutu taba'an ma la yasihhu istiqlalan. Itu penting tulis kaidahnya. Wa ayyakuna qabilan lin niyabah fala yasihhu tawkilu fil iqrar. Iqrar. Iqrar itu adalah sebuah pengakuan yang bermanfaat bagi orang lain, merugikan dirinya, itu namanya iqrar. Ada syahadah, ada iqrar, ada dakwah. Ya. Pokoknya yang penting iqrar dulu. Iqrar itu adalah pengakuan yang mana manfaat bagi orang lain dan merugikan dirinya. Ada yang disebut sebagai syahadah dan dakwah. Apa definisi nanti? Gampang. Pokoknya ini saja iqrar dulu. Iqrar itu kayak tadi contohnya. Definisinya kayak tadi. Contohnya misalkan iqrar. Aqrartu ala anna li Zaidin alayya alfan. Anna li Zaidin alayya alfan. Itu namanya pengakuan yang bermanfaat bagi orang lain, milik Zaid, bermanfaat bagi dia karena saya ngaku kalau saya punya utang kepada Zaid dan merugikan saya. Dalam iqrar tidak bisa masuk wakalah. Misalkan seperti ini. Wakaltuka ya apri litukirro anni anna li Zaidin alayya alfan. Sah enggak? Wakalahnya tidak sah, tapi saya dianggap sebagai mukir. Iqrarnya sah. Wakalahnya tidak sah, tapi iqrarnya tetap terjadi. Maka di sini fala yasihhu tawkilu fil iqrar lakinnahu yakunu mukirran bihi. Misalkan seperti ini. Ini ada beberapa khilaf dalam madhab kita. Ada beberapa iqrar wakalah dibalut iqrar. Ini sudah semua tulisannya. Ini sudah ya. Ini ada beberapa sighah yang mana perlu ditafsil supaya kita membaca talikotnya. Ada beberapa. Yang pertama adalah wakaltuka litukirro anni anna li Zaidin alfan alayya. Ada juga di sini wakaltuka litukirro anni anna li Zaidin alfan. Yang ketiga wakaltuka litukirro anna li Zaidin alfan alayya. Yang keempat wakaltuka litukirro anna li Zaidin alfan. Nah, ini 4 sighah yang dalam mazhab kita semuanya batal wakalahnya. Tapi bagaimana iqrarnya, apakah sah atau tidak? Secara keseluruhan ini batal wakalahnya. Kemudian apakah iqrarnya sah atau tidak? Nah, kalau sigotnya wakaltuka litukirro anni anna li Zaidin alfan alayya, maka yasihhu ijma'an. Iqrarnya sah secara ijma'. Walaupun wakalahnya tidak. Apa sih tujuannya? Kenapa wakalahnya tidak sah tapi iqrarnya sah? Apa tujuannya coba? Nanti akan disebutkan bahwa wakalah yang mengandung sebuah ujroh, ya, misalkan wakal tuh kayak apri, nanti akan aku berikan uang. Kalau wakalahnya itu batil, maka gugur uangnya, ujrohnya gugur, maka akan kembali kepada apa? Kepada ujrotul mithli. Contohnya wakal tuh kalitukir ro'ani annali Zaidin alfan alayya yasihhu ijma'an. Kenapa? Karena ada huruf anni dan alayya. Bagaimana kalau wakal tuka litukirro anni annali Zaidin alfan? Jawabannya yasihhu adal asoh, menurut qaul mu'tamad sah. Kenapa? Karena ada huruf anninya.
Kemudian yang ketiga, wakal tu kalitukir ro'an nali Zaidin alfan alayya. Apakah sah? La yasihhu alal adhar. Kenapa? Karena tidak ada huruf anni, hanya ada huruf ala. Menurut kaum utama tidak sah. Ini wakal tu kalitukir ro'an nali Zaidin alfan la yasihhul iqrar bil ijma. Ini disebutkan dalam ta'liq yang punya cetakan dalam minhaj. Maka dari itu qauluhu lakinnahu yakunu mukirran bihi ay alal asah law qala fi ma law qala waqaltu kalitukirra anni li fulanin bi kadza wa jazman fi ma law qala aqir lahu anni bi alfin lahu alayya wala yakunu mukirran jazman fi ma law qala aqir alayya lahu bi alfin afadahu fit tuffah. Sudah begitu saja. Kemudian wala fil ibadah kasolati illa fi nusukin. Salat yang ada dalam rangkaian haji, yang mana hajinya haji badal. Maka salat seperti dua rakaat tawaf tetap sah. Wadaf ai nahwi zakatin ka kafaratin wa dzabhi nahwi udhiyatin wala fi syahadatin wala fi yaminin wa yasihhu fi kulli aqdin kabayain wahibatin wa kulli faskhin ka iqalatin wa raddin bi aibin wa qabdin wa iqbadin wa khusumatin wa jawabin. Sudah. Kemudian wa ayyakuna ma'luman walau biwajhin kawakkaltuka fi bai'i amwali fal wajhul ladzi huwa ma'lumun minhu khususu kaunihi malan wal wajhul majhulu minhu anwa'ul. Sah enggak seperti itu? Sah ya. Walaupun sisi yang diketahui hanya satu saja, semuanya tidak diketahui, enggak masalah. La fi nahwi kulli umuri. Misalnya begini, waqaltuka fi bai'i kulli umuri. Saya wakilkan untuk menjual seluruh perkara yang milik saya. Apakah seperti itu? Tidak sah. Bagaimana kalau dijual semua beneran? Kakulli qalilin wa katsirin wa in kana tabi'an li muayyan kama fit tuffah wan nihaya wal iqna wa khilafan lil fathi. Ai fathul jawad maksudnya. Wa adamur raddi minal akhar falau radda faqo syurutu sighatil wakalah thalathatun lafdun minal muwakkili awil wakili yush'iru bir. Contohnya misalkan kama qala wakilni fi bai'i sayyarati, itu lafaz yang keluar dari wakil, bukan dari muwak. Terserah mau dari siapa saja, mau dari muwakil yang mulai terlebih dahulu, mau dari wakil. Kalau dari muwakil, wakaltuka fi bai'i sayyarati. Kemudian Sapri nggak ngomong apa-apa, langsung menjual seketika, maka sah ya. Karena dalam akad wakalah itu tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan apa? Apa namanya? Tidak disyaratkan qabul, maaf ya, tidak disyaratkan qabul. Kalau saya berkata waqaltuka fi bai'i sayyarati, kemudian Sapri langsung menjual mobil ini, maka sah. Asalkan Sapri tidak menolaknya. Kalau dia berkata la aqbal, maka batal wakalahnya. Atau misalkan Sapri berkata wakilni fi bai'i sayyaratik, berkata kepada saya, kemudian saya hanya menyerahkan mobil itu nih, mobilnya, tanpa ada berkata qabil itu, maka sah seperti itu. Karena di sini syaratnya dalam sighah itu ya ada 3. Yang kedua, wa adamur raddi minal akhar. Falau radda faqala la aqbalu aw la af'alu batalat. Ay wakalahnya batal. Wala yushtaratu fil qabuli huna al fawru wa dal majlisu ma lam takun al wakalatu bi ju'lin. Wa illa fala budda min qabulihi lafdhan wa fawran in kana al ijabu bi sighatil aqdi lal amri. Wa kana amalul wakili madbuton. Jadi
Wakalah itu ada wakalah tanpa hadiah, tanpa ujroh, ada wakalah bi ujroh. Misalkan begini. Jadi ada syaratnya ya. Jadi syurutul wakalah bi ujroh. Yang pertama, al-qabul lafdon ya. Al-qabul lafdon. Yang kedua, al-qabul fauron. Yang ketiga, ayyakunal amalu madbuton. Jadi syurutul wakalah bi ujroh. Karena kenapa harus ada syaratnya? Syarat wakalah karena sejatinya ini akan apa namanya? Akan ijaroh. Maka dari itu, kalau ada wakalah yang mengandung unsur ujroh, maka yang pertama harus al-qabul lafdon. Nah, menurut Ibnu Hajar, al-qabul lafdon wal qabul fauron inda Ibnu Hajar ya. Inda Ibnu Hajar ingkana apa di sini? Bisighatil aqdi. Ingkanal ijabu bisighatil aqdi. Contohnya misalkan nahwu waqaltuka fi bai'i sayyarati bi ujrati alfin. Nah, menurut Ibnu Hajar, kalau ijabnya menggunakan sighat akad, tidak menggunakan sighat amr. Contohnya, waqaltuka fi bai'i sayyarat. Ini sighat akad, sighat insya, bukan sighat amr. Maka syaratnya harus al-qabul lafdon. Sapri bilang qabiltu karena ini ada apa? Ada ujrohnya. Dan harus al-qabulu fauron. Bagaimana kalau sighatnya menggunakan sighat amr? Misalkan kata Sapri, wakilni fi bai'i sayyaratik lakin bi ujroh, kata Sapri. Maka menurut Ibnu Hajar tidak wajib al-qabul lafdon wal qabulu faw. Menurut Ibnu Hajar, menurut Imam Ar-Ramli secara mutlak, mau sighatnya sighat akad, sighat amr, kalau ada ujrohnya harus qabul lafdon, harus qabul fauron. Ini adalah bi ujroh. Bagaimana kalau tanpa ujroh? Tidak masalah, bebas. Mau qabul sekarang, qabul besok, qabul majelis akad, atau di luar tempat tidak masalah. Begitu ya. Nah, yang ketiga, syaratnya ayyakunal amalu madbuton. Syaratnya yang ketiga adalah amalnya harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau amal, tindakan yang diwakilkan itu tidak jelas, maka bukan masuk dalam akad wakalah. Tapi apa masuknya akadnya? Akadnya masuknya al-ju'alah. Akadnya ju'alah. Menurut Indal Qurdi. Menurut Imam Al-Qurdi, kalau ada sebuah wakalah tapi amalnya tidak jelas, mungkin apa ini? Maka masuknya kategori apa? Kategori ju'a. Tapi kalau menurut Said Umar Al-Basri menyebutkan bahwa ini masuk dalam kategori ijarah fasidah. Begitu ya. Kita baca. Wala yushtaratu fil qabuli huna al-fawru walal majlisu ma lam takunil wakalatu bi ju'lin wa illa. Bagaimana kalau ada ju'lin, ada upahnya? Fala budda min qabulihi lafdhan wa fawran in kanal ijabu bi sighatil aqdi lal amri inda ibni Hajar. Tambahkan inda ibni Hajarin. Wa kana amalul wakili madbuton. Sudah. Kemudian wa adamu ta'liq falau qala idza jaa rajabu faqad wakkaltuka fi bai'i kadza lam yasihha kasairil uqud. Limadza li anna ta'liq yubtilul aqda. Setiap akad kalau dita'liq maka batal akadnya, apa saja itu?
Ya. Tapi bagaimana kalau wakalahnya itu wakalah munajjazah wa tasarruf at-tasarruf al-mu'allaq. Begini misalkan. Ya Sapri, wakaltukal an wala tabi sayyarati illa ba'da syahri kada. Bisa seperti itu. Sah seperti itu. Karena wakalahnya wakalah yang munajjazah, tidak ditaklik. Wakalahnya sekarang saya berkata wakaltukal an wala tabi sayyarati illa ba'da syahr sah. Ya, makanya khilafnya adalah najizil wakalah wa allikit tasarruf. Ya, begitu. Kasairul uqud lakin yanfudhu tasarrufuhu ba'da wujudil muallaqi alaihi lil idzni fihi. Nah, tadi apa tujuannya tasarrufnya sah tapi wakalahnya batal? Wa faidatul butlan. Kalau tadi itu loh kayak ditaklik. Idza jaa rajabu faqad waqaltuka fi baikada. Kalau sudah rajab misalkan Sapri menjual mobil saya, apa tujuannya padahal wakalahnya batal? Apakah sah? Tasarrufnya sah karena ada izin. Tujuannya apa kebatalan itu? Sukutul ju'li al musamma. Kalau saya bilangnya 100.000 untuk Musapri, in kana wa wujubu ujratil mithli wa fi jawazil iqdami khilafun wal mu'tamadu jawazuhu kama fil mughni wan nihayah. Kalau misalkan wakalahnya itu batil, apakah boleh dilakukan atau tidak? Ya menurut kalau mu'tamad tetap diperbo. Kenapa? Karena ada izin di situ. Walaupun wakalahnya dan wajib memberikan ujratul mithli. Sekiranya berapa sih ujrah menjual mobil itu berapa? Kalau saya menghadiahi Sapri awalnya itu 1 juta untuk menjual mobil saya, tapi karena wakalahnya ini batal karena mengandung ta'lik, maka saya wajib memberikan upah yang sepadan. Berapa upah menjual mobil? Ya sesuai daerah yang berlaku di situ. Terakhir suratul wakalati ayyakula zaidun li amrin waqaltuka fi bai'i dari fayaqula amrun qabiltu aw yaskuta. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.